Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata dengan pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bacaan bermain bola tangan air. Nah, di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo menangkap, mereka sangat senang bermain air. Nah, jadi di sini dalam cerita atau dalam bacaan ini telah diceritakan bahwa Benny dan teman-temannya bermain bola tangan di air ya, atau bermain bola tangan air yang ada di kebun binatang. Jadi dia mainnya di wahana bermain ya. Jadi di kebun binatang itu ada juga daerah buat bermain ya, namanya juga tempat wisata. Jadi ini adalah tempat buat bermain ya, buat bersenang-senang ya. Nah, jadi mereka dan teman-temannya ya, maksudnya Benny dan teman-temannya kebetulan sedang bermain bola tangan di air. Tentunya ini berbeda dengan sepak bola ya. Kalau sepak bola itu kan menggunakan kaki. Nah, tetapi kalau misalnya ini mereka menggunakan tangan. Selanjutnya di sini kalian langsung tugas aja ya. Di halaman 203, buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Nah, ini ada Benny, Edo. Nah, ini terserah kalian mau buat percakapannya seperti apa, tetapi ingat ya, harus ada kata sapaannya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Dayu dan Pak Satpam. Nah, kalian buat juga ini percakapannya seperti apa. Kayak gitu ya. Kemarin kan udah diajarin ya cara membuat kata sapaan gimana. Ya. Dan kebetulan untuk hari ini tugas cuma satu ya. Yaitu di halaman ini aja, di halaman 203 ya. Ini aja nih. Kalian cuma buat ini. Habis ini nggak ada tugas lagi. Nah, kemudian kita lanjut di bacaan ini, mengenal tempat wisata. Nah, kalau misalnya kalian lihat, mungkin ada banyak ya tempat-tempat wisata di buku tema itu, ada buku ceritanya. Nah, di sini ada Pulau Komodo dan ada Raja Ampat. Nah, Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, jadi di Komodo ini ya, nih di Pulau Komodo ini ya terdapat banyak komodo ya. Dan kebetulan di dunia itu yang paling sering ditemukan ya cuma di Pulau Komodo aja di Indonesia ya. Di tempat lain itu susah. Bahkan mungkin tidak ada. Dan kebetulan juga semakin ke sini ya, tentunya ini komodo ini ya, jumlah komodo ini juga kemungkinan bisa berkurang ya, bisa juga punah kalau misalnya kita tidak menjaga mereka ya. Tentunya komodo ini adalah hewan yang dilindungi pemerintah. Jadi apabila ada yang memburu komodo ini tentunya akan dikenai sanksi atau hukuman. Nah, kemudian di sini ada Raja Ampat. Nah, Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, jadi domestik itu wisatawan dari Indonesia ya. Kalau misalnya mancanegara itu dari luar negeri ya. Kemudian Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, jadi Raja Ampat ini terletak di Papua ya, di daerah Papua. Di sini kalau misalnya kalian lihat search di Google atau di YouTube, Raja Ampat itu emang memiliki pemandangan yang indah ya, sangat indah sekali ya, dan masih asri ya,
Maka dari itu kita harus menjaga tempat-tempat yang seperti tempat wisata ya. Di sini kan juga ada tempat wisata ya di Balikpapan kayak Manggar, Pantai Lemar itu juga tempat wisata ya. Maka dari itu kita jaga tempat itu jangan dia rusak ya. Kita bisa menjaga tempat wisata dengan cara tidak membuang sampah sembarangan atau tidak memburu hewan di tempat itu ya. Jadi itu ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga tempat-tempat wisata. Nah, kemudian di sini ada tata cara ya. Ini adanya membuat kreasi market kebun binatang. Siti dan teman-temannya membuat market kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat market kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita suara dan buaya. Sura dan buaya. Nah, jadi ini Siti dan teman-temannya mendapat tugas kelompok ya, mendapat tugas kelompok untuk membuat market. Nah, kemungkinan juga kalau misalnya kita tatap muka ini kita bisa sih mengerjakan tugas market ini. Cuma ya ini agak sulit ya. Kalau misalnya dikerjain sendiri ini harus dikerjakan dengan secara berkelompok. Nah, karena kita jarak jauh ya tentunya kita tidak membuat ini ya. Nah, di sini Bapak kasih tahu aja nih ada tata caranya ya, cara membuat market. Nah, ini market ya. Nah, alat dan bahan yang disediakan dalam membuat market itu ada kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan penggaris. Nah, jadi kayak gini. Kemudian terdapat langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah membuat dasar market dulu. Nah, kemudian potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran 60 cm dan lebar 40 cm. Lalu berilah warna sesuai dengan keinginan. Nah, jadi diwarnai ya. Jadi harus membuat dasarnya dulu ya. Kayak gini dasarnya. Kemudian yang kedua, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Hewan juga dibuat dari plastisin. Nah, kalau misalnya nggak ada ya kita bisa mencari gambar ya, mencari gambar-gambar hewan, kemudian kita potong ya, dipotong aja itu bisa, dipotong terus ditempelin ini, terus ditusuk tuh di dasarnya tuh ya, itu bisa ya, jadi nggak perlu buat dari patung atau dari plastisin gini ya. Yang ketiga adalah membuat pagar ya, pagar. Buatlah pagar dari kertas koran bekas yang digulung, kemudian dicat, kemudian rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Nah, kemudian membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat. Lalu rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Yang kelima adalah memasang binatang, pagar, dan pohon agar pohon pada dasar market. Kemudian pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar market dengan menggunakan lem. Nah, kalau udah jadi gambarannya kayak gini. Ya, ini market. Nah, tadi yang Bapak bilang kayak gini ya. Kalau misalnya nggak bisa buat patung atau membuat binatang dari plastisin atau itu, ya tentunya kita cari aja buat gambarnya terus dipotong-potong kemudian ditempel ke lidi bisa ditusuk ke dasarnya ini. Nah, biasanya dasarnya ini juga bisa berasal dari styrofoam itu bisa ya. Jadi ini ya contohnya seperti ini. Inilah contoh dasar market ya. Jadi kalian ini bukan tugas ya. Ini cuma Bapak mau ngejelasin aja ya. Kalau kalau ada ya. Jadi eh, ada nih contoh-contoh market kayak gini ya. Contoh-contoh market eh, seperti ini ya. Ini tugas-tugas untuk kesenian membuat market seperti ini ya. Oke ya, sekian ya pembelajaran dari Bapak. Apabila ada pertanyaan silakan hubungin Bapak ya. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.